Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Yang di rumah masing-masing, shalom semuanya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang menikmati anugerah Tuhan, amin. Hari yang luar biasa ini kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau mengalami Tuhan, kita mau beribadah bersama-sama. Mari buka tangan kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa berkumpul dengan keluarga di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami rindu malam hari ini menikmati hadirat-Mu, menikmati anugerah-Mu lebih lagi Tuhan. Dan biarlah Engkau beracara lebih lagi malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami bawa hati kami menyembah-Mu, haleluya, amin. Mari bawa hati kita bersama-sama mau menyembah Tuhan. Ya Tuhan yang sangat baik, haleluya. Akan sama-sama pujian ini. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Dari awal katakan bersama-sama, Tuhan, Kau sungguh besar, amin. Karya-Mu sungguh ajaib.
di awal pujian ini sama-sama. Tuhan Engkau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau lagi Bapak Ibu Saudara katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Haleluya. Tuhan Kau sungguh besar. Haleluya. Karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari yang kagum-akan Tuhan, sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Kami terpesona Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing malam hari ini, angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan, mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, ku mau selalu bersyukur. Malam hari ini kami terus menikmati anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Dimas, sekali lagi sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Katakan, kasih Tuhan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat tanganmu di rumah masing-masing, nyanyikan, kasih Tuhan memulihkan. Amin. Kasih Tuhan kau memperbaharui kami, kasih Tuhan mau amin. Kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing katakan, kasih Tuhan biarlah kasih-Nya mengalir malam hari. Kasih Tuhan, biarlah kasih Tuhan memperbaharui hati kita. Kasih Tuhan, amin, amin. Kasih Tuhan. Terus nyanyikan pujian ini sama-sama. Kasih Tuhan memulihkan,
Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, keluarga demi keluarganya nikah. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih ini komitmen kami Tuhan. Kami mau terus hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan membarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan. Sambil angkat tanganmu katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Perkatakan Kau, amin, di dalamku. Haleluya. Jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan iman katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Dan mujizat sertai tiap langkah. Kau beserta kami Tuhan. Haleluya. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah firman-Mu terjadi atas hidup kami selama-lamanya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan, Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sembah Dia. Haleluya. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan mengikuti firman-Mu Yesus. Haleluya. Mari angkat suara kita malam hari ini, sembah Dia. Sembah Tuhan yang luar biasa. Shalom. Biarlah malam hari ini kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Ora basyanda karalamo. Kami berkatakan dengan iman, firman-Mu berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu bekerja Tuhan, memulihkan gereja-Mu.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi. Sekali lagi sama-sama ku yakin oh, Kau hadir, Kau melakukan mujizat malam ini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, Kau Tuhan yang ajaib selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, amin. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Boleh sama-sama angkat tangan kita nyanyikan haleluya. 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 Dan malam hari ini kami sudah mengalami kemenangan Tuhan. Kami sudah mengalami mujizat malam hari ini. Kami bersorak-sorai Tuhan. Haleluya. 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 Umat berkemenangan, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sudah menyembuhkan setiap kami. Tuhan yang sudah memulihkan keadaan umat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya saat kami memuji menyembah-Mu malam hari ini, pintu-pintu yang tertutup sudah Tuhan bukakan. Bagi gereja-Mu yang percaya, kami semua mengalami mujizat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu membawa kami mengalami kemenangan, menghidupkan kami. Di dalam nama Yesus Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kami persilakan untuk Ibu Pendeta Ruth akan menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, shalom semuanya, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apa suara saya cukup jelas terdengar dari sana? Puji Tuhan. Malam ini saya beberapa waktu yang lalu diingatkan kembali tentang studi Alkitab yang saya pernah kerjakan beberapa tahun yang lalu ya. Saya pengen banget membagikan ini kembali saudara, karena saya tuh melihat begini, keadaan ke depan bukan tambah lebih baik, tapi saya tahu bahwa keadaan ke depan kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Tetapi saya menemukan kita percaya ada jalan keluar. Di Alkitab selalu ada strategi-strategi yang diajarkan Tuhan, way out yang diajarkan Tuhan yang bisa kita tiru.
Saya mau mengajak kita membaca dari belajar dari satu suku, dari 12 suku Israel, yang memang terus terang sampai hari ini suku ini tidak pernah berhenti istilahnya menjadi kekaguman dalam hati saya, dan saya penasaran sekali dengan suku yang satu ini. Bahkan saya tuh pengen kalau bisa copy paste, saya tuh kepengen bisa ngalamin seperti yang terjadi pada suku ini. Kita akan melihat dari Kejadian pasal yang ke-49, Kejadian pasal 49, kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, kita bisa melihat Kejadian 49 mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kejadian 49 ayat 14 sampai 15. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Saudara, satu suku ini betul-betul suku yang menurut saya sangat mengagumkan. Kenapa, saudara? Saya mengajak yuk kita membuka 1 Tawarikh pasal yang ke-12. 1 Tawarikh pasal yang ke-12. Kita akan melihat dari ayat yang ke-32. Sorry, 1 Tawarikh pasal 2, saudara. 1 Tawarikh pasal 2, ayat 32. 1 Tawarikh pasal 2, ayat 32. Kita akan melihat tentang suku yang namanya Isakar ini, saudara. 1 Tawarikh. Kita akan melihat bahwa suku Isakar ini mempunyai satu kelebihan yang luar biasa, saudara. Yang betul-betul, sorry, saya salah ngambil ayat ini ya. Bentar, saya cek dulu Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, suku Isakar ini Bapak Ibu punya satu kelebihan, yaitu kelebihannya apa? Dia memiliki kemampuan untuk bisa mengerti yang namanya kairos, waktu-waktu Tuhan. Jadi suku Isakar ini mempunyai kelebihan, dia bisa mengerti kapan waktu yang terbaik, kapan saat yang terbaik. Alkitab menuliskan bahwa suku Isakar ini mempunyai kemampuan, dia memang mengerti perbintangan. Jadi dia tahu kapan gerhana matahari, kapan gerhana bulan. Dia juga mengerti kapan waktu yang tepat untuk membeli, kapan waktu yang tepat untuk menjual, kapan waktu yang tepat untuk menyerang, kapan waktu yang tepat untuk berdiam diri. Dengan kata lain, kelebihan dari suku Isakar ini adalah suku Isakar ini mempunyai pengertian tentang saat-saat yang terbaik. Dia mempunyai pengertian tentang waktu-waktu yang terbaik. Saya membayangkan Bapak Ibu ya, kalau suku Isakar ini hidup pada zaman sekarang, wah kita nggak usah takut Bapak Ibu. Anda bayangkan kalau misalnya sekarang dalam kondisi misalnya krisis moneter, kalau Anda punya kemampuan suku Isakar, Anda tidak akan sulit. Anda akan tahu ini waktunya nggak beli emas, ini waktunya nggak jual emas, ini waktunya nggak melakukan bisnis apa. Dan suku Isakar ini juga mempunyai kemampuan, dia bisa tahu kapan pemimpin yang tepat itu muncul, siapa orang yang tepat, siapa next presiden, siapa raja yang berikutnya. Jadi Anda bayangkan, ini kemampuan menurut saya sakti loh Bapak Ibu. Menurut saya kemampuannya sakti luar biasa. Saya sempat membayangkan ya Bapak Ibu di Australia ini, orang-orang itu suka yang namanya dengan main lotre ya Bapak Ibu. Di Australia itu legal. Jadi orang-orang itu suka banget dengan membeli lotre. Dan kadang-kadang saya itu dikasih forward-an sama teman saya tentang orang-orang yang memenangkan lotre. Saya tuh tiba-tiba membayangkan begini, wah kalau suku Isakar hidup pada zaman sekarang, lalu punya kemampuan begitu, bisa bayang nggak Bapak Ibu, dia bisa memenangkan lotre. Kalau zamannya kita dulu SD SP ya. Jadi kita tuh bicara yang bayang-bayangkan yang ngayal ya. Tapi intinya Isakar itu tahu tentang waktu Tuhan, Isakar itu tahu tentang saat-saat yang baik, dan Isakar itu tahu tentang strategi dan hikmat apa yang harus dilakukan. Salah satu contoh ya, saya kasih lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 5, itu contohnya ya.
Di dalam Hakim-Hakim pasal 5, Isakar itu bisa ngerti siapa pemimpin terbaik yang bisa ngelit mimpin orang Israel kepada kemenangan, yaitu namanya Deborah. Makanya Isakar itu salah satu suku dari sekian suku, tidak banyak suku, kalau tidak salah ada 3 suku yang mendukung Deborah naik menjadi pemimpin. Kenapa tidak banyak suku yang mendukung Deborah? Karena perempuan. Pada zaman itu, saudara, seorang wanita sangat tabu, tidak layak untuk menjadi pemimpin. Tetapi Isakar ini bisa tahu persis bahwa Deborah lah yang dipilih oleh Tuhan yang cocok untuk membawa orang Israel pada kemenangan. Dan memang betul-betul terjadi, Deborah berhasil membawa orang Israel kepada kemenangan. Contoh yang lain lagi nih Bapak Ibu, bahwa suku Isakar juga tahu siapa next pemimpin yang akan muncul setelah Saul. Makanya suku Isakar itu betul-betul mendukung Daud ketika Daud mulai maju untuk menjadi pemimpin. Nah, Isakar itu betul-betul mendukung Daud, saudara. Nah, kita lihat kembali ya Bapak Ibu, yuk kita buka firman Tuhan. 1 Tawari 12. Jadi ini betul, 1 Tawari 12 ayat yang ke-32. 1 Tawari pasal 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus mereka perbuat, yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Jadi Anda bisa lihat buktinya, Isakar itu tahu saat-saat yang baik. Dan Isakar itu tahu kapan harus melakukan dan apa yang harus dilakukan. Saya mau kasih satu contoh lagi Bapak Ibu, betapa kemampuan yang dimiliki oleh suku Isakar ini sangat luar biasa, saudara. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena Isakar ini kalau dalam bahasa lainnya itu hoki melulu hidupnya. Saya tunjukkan contohnya ya. Dalam kitab Ulangan pasal 33. Kalau menurut saya hidupnya Isakar itu bahasa cungkoknya itu hoki melulu nih Bapak Ibu. Ulangan pasal 33 ayat yang ke-18. Ulangan pasal 33 ayat yang ke-18. Suku Isakar, ini dituliskan begini di ayat yang ke-18. Tentang Sebulon, ia berkata, bersukacitalah, hai Sebulon, atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun, hai Isakar, atas kemah-kemahmu. Sampai sekian. Alkitab tidak pernah menerangkan, Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah menerangkan, tetapi dari kitab-kitab para nabi, dari kitab-kitab yang ditulis oleh rabi-rabi Yahudi, juga dari kitab yang ditulis oleh nenek moyang dari generasi ke generasi di tradisi orang Yahudi, yang namanya kitab Talmud, ditemukan beberapa tulisan yang menyatakan bahwa ternyata suku Sebulon itu suka nempel dengan suku Isakar. Suku Sebulon suka nempel dengan suku Isakar. Selidik-selidik kenapa suku Sebulon suka banget nempel dengan suku Isakar. Suku Sebulon itu pekerjaannya trading dan bagaimana orang yang suka selalu terlibat dalam trading, nempel dengan orang yang ngerti terbaik, waktu Tuhan, yang ngerti strategi apa yang Tuhan mau tunjukkan harus begini. Anda bayangkan betapa hikmat yang dimiliki Isakar sangat dibutuhkan oleh orang-orang Sebulon. Saudara, hari-hari ini keadaan semakin nggak pasti. Hari-hari ini apapun bisa terjadi. Kondisi-kondisi ekonomi, belum lagi pengaruh dengan peperangan dan sebagainya. Belum lagi dengan pengaruh. Kalau
Halo, terjadi sinyal. Kita lanjut kembali ya. Apakah suara saya Bapak Ibu? Ada sedikit gangguan dari tempat saya. Saya bisa lihat layar, tapi beberapa layar Bapak Ibu semua kelihatan gelap. Oke. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Tadi terputus-putus dikit, Bu. Apakah suara saya terdengar? Suaranya Ya. tadi terputus. Oke. Masih belum Nah, sembuh suaranya? sekarang lebih baik. Cuman gambar Ibu ada ini jadi blur ininya rada kayak sinyalnya kurang baik gitu. Tapi sekarang baik, sekarang udah bagus, Bu. Oh, Tadi sekarang kan oke ya. Oke, tadi saya juga bingung, tiba-tiba saya di out gitu kan. Jadi saya bingung. Mungkin sinyal saya yang tidak stabil. Oke, tadi puji sinyal Tuhan. tadi sempat hilang, Saya Bu. ulangin sekali Suaranya. lagi. Iya, oke, saya ulangin sedikit ya. Jadi, Anda bayangkan sekarang kita dalam kondisi yang serba penuh dengan challenge ya, terutama dalam dunia pekerjaan. Makanya suku Sebulan itu suka banget nempel sama suku Isakar. Anda bisa membayangkan. Mereka perlu sekali bimbingan, mereka perlu sekali hikmat dari suku Isakar, apa yang harus dilakukan, trading apa yang mereka harus kerjakan, dengan siapa mereka harus bernegosiasi, dengan orang yang seperti apa mereka bisa melakukan transaksi, atau orang-orang mana yang mereka harus hindari supaya mereka tidak ketipu. Jadi dalam kitab Talmud ini diceritakan, jadi lucunya dalam kitab Talmud ini ada tulisan, jadi kalau dalam Talmud itu ya seperti Alkitab ya Bapak Ibu, ada Matius, Markus, Keluaran, Ulangan. Jadi di kitab Talmud ada juga surat yang namanya surat Bavli, Yoma, pasal 26a. Nah di situ diceritakan tentang kedekatan antara Sebulon dengan Isakar. Nah, akibatnya ternyata tercatat bahwa suku Sebulon ini sangat kaya. Jadi boleh dibilang perdagangan mereka sukses sekali. Saya berpikir kenapa perdagangan mereka sukses bukan karena mereka pintar, tapi mereka selalu dapat bocoran informasi dari Ilahi, bocoran informasi melalui suku Isakar. Sehingga apa yang mereka kerjakan betul-betul sukses. Mereka sangat berhasil. Dan menurut catatan di sini, suku Isakar itu seringkali disupport secara finansial. Suku Isakar itu istilahnya sebagai timbal balik dari apa yang didapatkan oleh Sebulon. Orang-orang Sebulon mengucapkan terima kasih dengan mensupport suku Isakar secara finansial. Dengan kata lain, mereka itu istilahnya suku Isakar itu istilahnya mereka secara keuangan, mereka tuh juga mendapatkan sangat cukup banyak kelimpahan, suku Isakar, dan mereka dengan kata lain nggak perlu sampai sengoyo apa dibandingkan orang-orang yang lain, karena suku Isakar secara finansial sangat dijamin, sangat dicukupin oleh suku Sebulon. Nah, saya mau tunjukkan lagi Bapak Ibu, luar biasanya bahwa suku Isakar ini punya kelebihan yang lain juga. Kelebihan yang lain, saya mau tunjukkan pada tinggal di satu lokasi, di satu daerah yang namanya Lembah Yisrael. Mari kita buka Yosua pasal 14, ayat yang kedua. Saya tunjukkan pada Bapak Ibu hokinya suku Isakar nih. Jadi suku Isakar itu udah pinter tahu waktu, tahu strategi ilahi, mesti ngerti apa yang sudah dilakukan, tahu tentang masa depan. Anda bayangkan. Lihat ya, Yosua pasal 14. Kita mulai baca dari ayat yang pertama. Jadi di dalam Yosua pasal 14 ini, Yosua membagi-bagikan milik pusaka. Dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa mengenai suku-suku yang 9,5. Kenapa 9,5? Karena yang 2,5 itu sudah dibagiin dulu sebelum mereka menyeberang Sungai Yordan. Nah, kemudian mereka setelah menyeberang Sungai Yordan, mereka membagi tanah-tanah itu untuk yang 9,5.
Nah, sekarang kita lihat Yosua pasal 19. Kita lompat kepada Yosua pasal 19 ayat 17. Saudara dan saya akan menemukan tanah yang menjadi bagian dari suku Isakar. Kita lihat ya, mulai dari ayat 17. Bagi suku Isakar, Anda perhatikan baik-baik, keluarlah undian. Jadi Anda tahu mereka pakai sistem kayak undian. Jadi bukan mereka yang ngatur, bukan mereka yang milih-milih sendiri, saudara. Tapi benar-benar apa yang jatuh ke mereka yaitu yang mereka terima. Di ayat 17, bagi suku Isakar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isakar, menurut kaum-kaum mereka. Ayat 18, Anda akan temukan. Daerah mereka ialah Yisrael, Kesulot, Sunam, dan sebagainya. Ayat 18 maksud saya. Daerah mereka ialah Yisrael, Kesulot, Sunem. Anda lihat kata pertama, daerah yang dikuasai oleh suku Isakar adalah lembah Yisrael. Nah, saya mau cerita sedikit tentang lembah Yisrael. Dan ini juga ditemukan, saudara, di kitab Talmud. Lembah Yisrael ini ternyata adalah daerah yang paling diinginkan oleh banyak pihak. Kenapa paling diinginkan? Karena daerah ini paling subur. Daerah ini paling strategis. Jadi daerah ini mempunyai potensi yang sangat besar, baik secara agriculture pertanian maupun untuk militer. Anda bayangkan daerah lembah Yisrael itu berada di persimpangan atau perempatan, tempat pertemuan berbagai rute-rute dagang yang utama dan besar-besar. Intinya orang bilang kalau Anda tinggal di daerah ini daerah yang sangat mahal. Ini daerah yang sangat berpotensi, ini daerah yang sangat makmur, daerah yang sangat subur, daerah yang sangat kaya, dan diinginkan oleh banyak orang. Dan ajaibnya, undian daerah ini bukan jatuh ke tangan suku-suku yang lain, tapi kepada suku Isakar. Nah, ini yang akan mengarah kepada berikutnya. Jadi intinya Anda lihat, hidup Isakar ini penuh dengan kemurahan Tuhan. Satu lagi, saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu. Kita kembali ke 1 Tawari tadi, saudara. Kalau Anda membaca di dalam 1 Tawari pasal 12 ayat 32 tadi, Anda akan temukan dalam 1 Tawari pasal 12 ayat yang ke-32. Yuk kita lihat lagi. 1 Tawari pasal 12 ayat yang ke-32. Dari Bani Isakar, orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Berapa banyak Bapak Ibu jumlahnya kalau Anda baca di ayat ini, ayat 32, jumlahnya 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Jadi kepalanya ada 200, pentolan-pentolannya. Nah, mari kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Yuk kita baca. Pasal yang ayat 33. 1 Tawari 12 ayat 33. Dari Sebulon, orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai senjata. Anda baca berapa? 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Sebulon 50.000 orang. Mari kita lihat ayat 34. Dari Naftali 1.000 orang pemimpin, dan jadi kepalanya ada 1.000. Kalau Isakar tadi berapa Bapak Ibu kepalanya? 200. Ternyata Naftali kepalanya ada 1.000. Dan bersama mereka 37.000 orang yang membawa perisai dan tombak. Kita lihat ayat 35. Dari suku Dan, orang-orang yang siap untuk berperang, 28.600 orang. Dari Asher,
Orang yang sanggup berperang, pandai untuk berperang, 40.000 orang, dan seterusnya. Anda kalau baca orang-orang ini ya Bapak Ibu, jumlah kepala-kepala pentolan mereka dan seluruh membernya mereka begitu besar. Sedangkan orang Isakar cuman 200 orang kepalanya. Nah, di bawahnya pasti Anda bisa bayangkan yang kepala 1.000 tadi, di bawahnya total 37.000 orang. Kalau 200, kita bisa mengasumsikan bahwa di bawahnya juga tidak sebanyak suku-suku yang lain. Kesimpulan yang saya mau sampaikan adalah begini, jumlah mereka tidak seberapa. Tapi Anda lihat, apa yang mereka terima, apa yang mereka dapatkan, sebetulnya secara logika itu nggak sepadan dengan kemampuan mereka. Istilahnya orangnya cuma 200, tapi mereka blessing-nya itu seperti blessing yang dikerjakan oleh puluhan ribu orang. Orangnya cuma 200, tapi hasil yang mereka terima itu jauh lebih besar dari hasil yang dikerjakan oleh puluhan ribu orang. Intinya saya menangkap di sini, bahwa orang-orang Isakar itu istilahnya itu gini, effortnya itu dibandingkan dengan hasilnya itu nggak sepadan. Inilah yang namanya favor. Inilah yang namanya kasih karunia. Inilah yang namanya kemurahan Tuhan buat hidup mereka. Orangnya cuma 200, tapi blessing-nya, tanahnya yang terbaik, tanahnya yang paling kaya, sangat subur, berpotensi, gila-gilaan kan. Belum lagi mereka ini tidak perlu, istilahnya kalau dibandingkan dengan yang lain, kerjanya mereka jauh lebih istilahnya dibandingkan dengan suku-suku yang lain, mereka less effort gitu loh. Tapi mereka kenapa? Mereka banyak masih mendapatkan support secara finansial dari suku Sebulon. Anda bisa lihat, ini yang terjadi pada kehidupan Isakar, favor Tuhan. Kita butuh ini Bapak Ibu. Kita butuh kemurahan Tuhan. Kalau Anda dalam dunia kerja, kemampuan Anda cuma kecil. Tapi ternyata karena kemurahan Tuhan, ada blessing yang lebih besar, yang kalau dihitung-hitung secara matematika, tidak masuk. Upayanya cuma sekian, tapi hasilnya jauh melebihi dari upaya sekian. Itu yang namanya kemurahan Tuhan. Dan menurut saya, suku Isakar adalah suku yang juga penuh dengan kemurahan Tuhan luar biasa. Pertanyaannya kuncinya apa? Nah, ternyata Alkitab tidak pernah menyebutkan apa yang dilakukan oleh suku Isakar secara persisnya, sehingga membuat mereka kok bisa dalam tanda kutip mengalami favor Tuhan sedemikian besar. Tetapi lagi-lagi, di dalam tulisan di Talmud, dari surat Bavli tadi yang saya bacakan buat saudara, ternyata juga ada dituliskan beberapa detail mengenai suku Isakar. Mereka banyak mendedikasikan waktunya di rumah-rumah. Makanya kenapa tadi dituliskan di dalam kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan tadi dituliskan suku Isakar itu diberkati di tenda-tenda mereka. Dengan kata lain, suku Isakar ini banyak yang tinggal di rumah. Ngapain? Karena ternyata ada data yang menuliskan bahwa suku Isakar ini mendedikasikan hidupnya untuk studi kitab Taurat. Jadi orang lain ngerjakan kesibukan, suku Isakar banyak menghabiskan waktu untuk menggali kitab Taurat. Dan ternyata dari kitab para rabi, pengajaran nabi-nabi atau rabi-rabi Yahudi, mereka menceritakan bahwa suku Isakar ini seringkali memang menjadi dalam tanda kutip pengajar bagi orang-orang Israel tentang kitab Taurat. Kalau Anda tahu suku Lewi itu bertugas di bait suci, di bait Allah, di tabernakel. Tapi kalau suku Isakar itu yang ngajarin kitab Tauratnya. Mereka seringkali dikenal sebagai kaum terpelajar dari kitab Taurat. Saya menangkap sesuatu yang indah. Ternyata ketika suku Isakar banyak menenggelamkan diri mereka di dalam
belajar firman Tuhan kalau zaman sekarang. Tanpa disadari, saudara, mereka ini mendatangkan blessing tersendiri. Ternyata kekuatan atau kuasa dampak dari belajar firman Tuhan itu tidak main-main. Ada banyak ayat di firman Tuhan yang mengajarkan kepada saudara dan saya berkali-kali supaya kita mencintai firman, supaya kita belajar firman, supaya kita gali firman. Di kitab Amsal, berkali-kali Tuhan berbicara tentang orang yang menemukan wisdom akan mendapatkan kebahagiaan. Ada banyak sekali ayat yang berbicara tentang itu. Kita akan melihat dua contoh ayat. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Ini sebuah ayat yang saya percaya cukup kita kenal. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Tuhan berbicara, Anda lihat baik-baik ya. Janganlah engkau lupa, tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa. Jadi kalau ada satu yang diingatkan Tuhan, saudara dan saya tidak boleh lupa, adalah memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Kalau siang dan malam, berarti bukan siang sekali, malam sekali. Tapi terus-menerus siang malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini yang selalu kita lihat, engkau berhasil dan beruntung. Bukankah kita semua ingin perjalanan kita berhasil dan kita akan beruntung? Kuncinya Tuhan mengingatkan di awal kepemimpinan Yosua. Dan memang di dalam perjalanan kepemimpinan Yosua, Bapak Ibu, kalau Anda melihat, di dalam zamannya Yosua dibandingkan dengan kepemimpinan Musa, pada waktu Musa mimpin, itu yang namanya perang, itu sering terjadi. Dan bukan hanya sering terjadi, juga banyak kekalahan dan kegagalan terjadi. Tapi di dalam zaman kepemimpinan Yosua, boleh dibilang tidak pernah terjadi yang namanya kekalahan perang. Bahkan dia jarang berperang. Karena apa? Setiap kali mereka lewat, orang Israel sudah pada takut. Contohnya tembok Yeriko. Dia tidak perlu pakai susah-susah, Yerikonya roboh, dan dengan gampang dia menjarah, dengan gampang dia menaklukkan kota yang sulit. Jadi saudara, Tuhan memberikan di awal kepemimpinan Yosua pesan kayak gini. Kalau kamu mau berhasil, ini loh nak kuncinya. Sama seperti Tuhan bicara sama Yosua, saya ingin mengencourage Bapak Ibu. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses, kalau kita mau keadaan-keadaan kita semua jadi baik, apapun keadaan masalah yang terjadi, Tuhan ingatkan, jangan engkau lupa. Tidak boleh lupa apa Bapak Ibu? Memperkatakan, merenungkan, dan bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Saya mempelajari kata memperkatakan. Memperkatakan. Ternyata kata memperkatakan itu juga punya arti murmuring. Murmuring itu apa? Murmuring itu bahasa Indonesianya bergumam. Kenapa? Anda coba bayangkan bergumam. Contohnya, kalau Yosua 1 ayat 8 saya gumamkan, maka hasilnya seperti ini. Janganlah kau lupa membakat ontak ini, menenangkan, kan gitu ya. Jadi saya membayangkan Yosua disuruh Tuhan setiap waktu untuk menggumamkan firman. Nah, kalau orang menggumamkan firman, mau enggak mau kan mikir firman, betul enggak Bapak Ibu? Kalau Anda diam-diam menggumamkan firman, berarti kan Anda fokusnya ke firman. Berarti Anda fokusnya ke merenungkan. Itu yang dimaksud dengan merenungkan setiap waktu. Jadi saudara, ngerti enggak ngerti ketika dia bergumam, akhirnya dalam perjalanan bisa diberi Tuhan hikmat untuk mengerti. Kan ceritanya gitu. Jadi ini yang Tuhan katakan, kalau kita mau berhasil, seperti Tuhan memerintahkan kepada Yosua, jangan pernah kita lupa merenungkan, membaca, merenungkan, menggali dalam dengan firman, bahkan melakukannya juga, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Saya membayangkan begini ya. Saya percaya Bapak Ibu, semua yang ada di firman, apa yang kita butuhkan semuanya itu sebetulnya ada di dalam. Saya ketemu dengan seorang pengusaha roti dari Bandung. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal. Beliau tinggal di daerah, apa itu Bapak Ibu, yang di dekat, pokoknya saya pernah ke sana yang waktu naik wus-wus itu loh. Padalarang, ya itu yang naik bus itu. Nah itu apa namanya, daerah Padalarang. Jadi dia tinggal di situ, beliau tinggal di situ. Saudara, dia punya pabrik roti itu 20 lebih. Dan ini beberapa tahun lalu, saya terakhir ketemu dia tahun lalu, itu pokoknya satu pabrik rotinya dia, itu omsetnya itu gila-gilaan Bapak Ibu. Pada waktu saya tanya omset satu pabriknya dia yang paling kecil itu gila banget. Saya melihat orang ini sangat diberkati Tuhan. Lalu saya berkunjung ke pabrik rotinya. Tidak pernah terbayangkan gambaran pabrik roti di dalam pikiran saya. Saya gambarkan pabrik roti itu kan pasti sibuk ya. Lalu tepung di mana-mana, gula tercecer di tanah. Itu yang saya bayangkan Bapak Ibu. Tapi waktu saya ke pabriknya, saya terkejut sekali. Itu enggak kayak pabrik gitu. Bersih, sangat rapi, bahkan tidak ada suara berisik, mesinnya pun jalan dengan suara tenang. Dan saudara, yang amazing, bahkan di lantainya saya tidak pernah melihat satu drop remah-remah atau debu dari tepung. Itu yang saya heran. Jadi lantainya tuh bersih. Langsung saya tuh nangkep begini. Kok pabriknya engkau ini, waduh canggih sekali. Apa engkau itu pakai ISO? Nah, setahu saya biasanya pabrik itu diikutkan ISO, jadi semua dibikin profesional, sistematis, dan tertata dengan bagus. Dia jawab begini, iya Bu, saya ikutkan ISO. Oh, dalam hati saya berkata, oh pantesan. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia ngomong begini, saya ikutkan ISO-nya Tuhan Yesus. Hah? ISO-nya Tuhan Yesus maksudnya gimana kok? Dia bilang begini, saya ikut ISO-nya Tuhan Yesus. Loh di mana? Alkitab. Loh, maksudnya gimana kok? Di Alkitab. Dia bilang, saya ini Burut ngatur pabrik sampai yang sekecil-kecilnya. Saya mencari pimpinan Tuhan di Alkitab. Saya jadi bingung lagi. Saya tanya, loh memang di Alkitab ada ya kok cara mengatur pabrik? Ada. Emang di Alkitab ada kok cara marketing? Ada semua. Hah? Yang mana ayatnya? Dia kasih contoh, salah satu dia kasih contoh. Dia kasih contoh banyak Bapak Ibu, tapi salah satu contoh. Dia bilang begini, Ibu Ruth tahu nggak Alkitab mengajarkan apa tentang bangsa Israel mengelola tanah? Iya, yang mana kok? Tentang Sabat. Oh ya, tanah itu harus diistirahatkan kok pada tahun ketujuh. Dia bilang, saya bilang gitu, tahun ketujuh tanah itu harus diistirahatkan. Lalu di Alkitab juga diajarkan tanah itu mesti diganti pada waktu-waktu tertentu jadi kalau digandum kemudian harus kira seperti itu. Terus ada itu kok tentang sabar. Lalu apa hubungannya dengan ngatur Pak? Dia bilang tuh, nah, itu kan modal Bu untuk menghasilkan mereka duit. Iya, kalau saya yang menghasilkan roti mesin saya. Kalau tanah suruh Tuhan untuk istirahat, saya mengcopy paste pengajaran itu, saya mengistirahatkan, memberi waktu break bagi.
Shalom lagi, Bu. Mohon ini apa? Hari ini tidak tahu kenapa sinyal saya buruk. Memang kebetulan di Australia sedang ada badai, saudara. Jadi mungkin karena badai inilah, jadi sinyalnya agak tidak stabil. Biasanya sinyalnya bagus banget. Jadi mohon dimaafkan ya Bapak Ibu, rupanya ini berita penting tapi terganggu beberapa kali. Jadi saya kembali lagi. Jadi dia bilang, dia itu mengikuti pola yang ada di Alkitab, mengistirahatkan mesin. Sama seperti mengistirahatkan tanah. Jadi dia mengatur Bapak Ibu, mesin yang ini 1 minggu ini diistirahatkan. Lalu mesin yang lain masih kerja. Nanti minggu depan, mesin yang lain lagi yang diistirahatkan. Dan selama masih diistirahatkan, dalam masa istirahat itu, apa yang terjadi pada mesin itu? Mesin itu dibersihkan, dikasih oil, pokoknya di maintenance lah Bapak Bu. Jadi dirawat, mungkin kalau bahasanya orang di manicure, pedicure, di spa, di setel. Jadi mesin selama 1 minggu aja dipelihara, di maintenance. Terus saya tanya begini, loh kok gitu apakah engkau tidak menghabiskan biaya lebih banyak? Karena setiap minggu ada mesin yang engkau servis. Padahal mesin itu bisa aja tetap dikerjakan aja. Nanti servisnya nanti aja, kan masih belum terlalu perlu. Dia jawab begini, loh Bu, Ibu salah kalau mikir begitu. Kalau sampai mesin itu benar-benar broken, ada problem, itu kerugian yang saya alami akan jauh lebih besar daripada biaya maintenance. Jadi dia bilang, makanya yang terjadi, kami tidak pernah mengalami yang namanya mesin itu sampai bermasalah sehingga produksi terganggu. Saya baru ngerti bahwa ternyata dia mengatur pabrik semua pakai Alkitab. Persoalannya, Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah tahu kalau itu bisa dipakai untuk ngatur pabrik. Karena apa? Kita tidak pernah sungguh-sungguh menggali lebih dalam akan firman. Nah, ini salah satu bukti bahwa kekuatan firman itu luar biasa. Betul-betul akan membuat kita berhasil dan beruntung. Saya kasih ayat terakhir, Mazmur pasal yang ke-16. Kita lihat Mazmur pasal 16 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan, ini nyanyian Daud, yang telah memberi nasihat kepadaku. Saudara, bagaimana cara Daud mendapatkan nasihat Tuhan? Pasti bukan sekedar Tuhan yang berbicara secara audible. Alkitab, saya percaya, Daud pasti suka sekali merenungkan firman. Buktinya ada mazmur-mazmur di mana Daud itu berbicara dia mencintai firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, ya kan? Jadi Daud ini ternyata juga suka merenungkan firman. Lalu Alkitab menuliskan, waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Kok bisa waktu malam hati nuraninya mengajari dia? Berarti Daud ini sampai malam-malam tuh masih mikirin firman loh. Sampai malam-malam tuh masih batin, masih mikirin soal firman. Aku tadi baca surat Nabi kayak gini. Apa ya maksudnya ya? Gimana? Oh gini ya. Jadi Anda bayangkan, Daud ini sebetulnya melakukan Yosua 1 ayat 8 loh. Belajar membaca, merenungkan firman, lalu dia melakukannya. Apa yang terjadi? Anda lihat ayat yang ke-6. Saya ajak naik ayat 6. Inilah yang menjadi jawaban. Kenapa Isakar mendapatkan lembah Yisrael? Kita lihat ayat 6. Tali pengukur
jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Anda perhatikan baik-baik. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Jadi intinya pada waktu tali pengukur itu diukur untuk misalnya untuk memilah-milah bagian mana yang untuk si A, bagian mana untuk si B, Daud itu bilang begini, setiap kali tali pengukur itu jatuh pas waktuku diundi, dia bilang jatuh di tempat yang permai. Anda lihat, orang yang suka tinggal merenungkan firman Tuhan, orang yang suka tinggal di dalam firman, Anda boleh percaya atau tidak. Anda tidak ikut ngatur. Anda tidak ikut merencanakan. Tapi bagian atau jatah yang jatuh buat saudara adalah yang bagus-bagus. Amin Bapak Ibu. Ini yang saya bilang hoki. Jatah yang jatuh buat Anda itu yang bagus-bagus gitu kan. Yang bagus-bagus gitu. Yang enggak bagus enggak jatuh ke tangan kita. Jadi ini yang mengatakan kenapa yang menjawab pertanyaan kenapa kok bisa orang Isakar kok ketiban rezeki dapat tanah yang paling berpotensi, paling strategis, paling mahal, paling bagus, paling diinginkan semua orang. Jawabannya sederhana. Tali pengukur jatuh di tanah permai. Bagi siapa? Bagi orang yang suka merenungkan nasihat-nasihat firman Tuhan dan melakukan nasihat-nasihat firman Tuhan. Bapak Ibu, simpelnya begini. Apapun pergumulan yang Anda sedang hadapi sekarang, carilah pimpinan, carilah nasihat melalui firman. Baca, ngerti atau enggak, baca aja. Gumamkan. Orang bergumam berarti dia mikir. Saya yakin Tuhan waktunya akan menolong, memimpin saudara, sehingga Anda mengerti artinya. Tidak semua ayat yang saya baca, saya ngerti artinya Bapak Ibu. Tetapi itulah indahnya firman. Kita ketika makin merenungkan, satu titik Tuhan menyingkapkan, dan firman itu bisa menjadi pewahyuan yang luar biasa. Cerita tentang tanah yang harus diistirahatkan. Bagi Bapak, Ibu, dan saya, cuma numpang lewat. Betul enggak? Oh, tanah disabatkan. Cuman gitu doang. Siapa yang pernah menyangka seorang pengusaha pabrik roti bisa mendapatkan rema bahwa tanah diistirahatkan, itu juga bisa dipraktekkan untuk pabriknya, untuk mesinnya diistirahatkan. Nah, siapa tahu ketika Anda sedang membaca ayat itu, tanah diistirahatkan. Anda bergumam, mikirin terus. Lalu Anda ngeliatin pekerjaan saudara, Anda ngeliatin mesin. Lalu hikmat yang sama muncul. Oh iya ya, mesinku ini tidak pernah diistirahatkan. Makanya ketika jebol, aku rugi besar. Aku tidak bisa produksi, akhirnya kerugian yang terjadi luar biasa. Ayo Bapak Ibu, apapun keadaan yang kita alamin, cari jawaban lewat firman. Tuhan pasti berkenan untuk memberikan petunjuk. Kenapa? Karena saudara dan saya anak-anaknya. Adakah Tuhan itu menginginkan kita tuh menderita? Dia pasti rindu untuk melihat hidup kita berkemenangan. Ayo Bapak Ibu, saya mengajak, mari kita bersemangat kembali. Kalau selama ini kita membaca Alkitab bolong-bolong, ayo jangan menyerah. Mulai lagi, baca lagi. Kalau kita sudah menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu, ulangin lagi. Kalau pas waktu bagian kalimat bilangan-bilangan itu kan seringkali bagian yang boring. Ya, kenapa? Anak orang ini, jumlah orang ini, jumlah orang ini, jumlah anaknya ini. Kadang-kadang dalam hati ini apa remahnya? Yang ada ujung-ujungnya ketiduran karena kayak
patung domba kan tidur akhirnya ya toh. Tapi saya mau katakan lahap aja, baca aja terus, renungkan aja. Dan kalau Anda masih punya waktu, dedikasikan lebih lagi untuk study Bible, study firman Tuhan. Cari tahu dari latar belakangnya, cari tahu background sejarahnya. Males Bu, saya kan bukan pendeta. Makanya kita juga tidak pernah belajar dapat pengurapan Isakar, saudara. Karena kita juga males baca firman. Tapi saya percaya kalau kita melakukan Yosua 1 ayat 8, maka benar-benar itu juga akan terjadi. Renungkan, pergumamkan, perkatakan, dan bertindak hati-hati, maka engkau akan berhasil. Semangat Bapak Ibu PD Raja Wali, saya berdoa kita sungguh-sungguh semakin suka membaca Alkitab, semakin suka membaca firman. Karena apa? Satu hal, tanamkan baik-baik. Isakar tidak pernah memilih tanah itu. Tapi Tuhan yang menjatuhkan tanah yang terbaik itu buat mereka. Orang yang suka tinggal di rumah-rumah, di tenda-tenda merenungkan firman, maka bagian-bagian yang terbaik betul akan menjadi bagian saudara dan saya. Yuk kita sembahyang Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Saya boleh mengajak pemimpin pujian. Boleh minta satu pujian tadi yang Bapak nyanyikan, semua medley dan semua diurapi luar biasa. Mari kita ambil waktu beberapa saat ini menghampiri Tuhan sejenak. Thank you Jesus. Si Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, Amin. kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan. Lebih lagi sama-sama akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah. Sekali lagi sama-sama katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Malam ini kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan sesuatu yang sederhana sekali, yang sangat basic, yaitu belajar mencintai firman Tuhan. Percayakah Bapak Ibu bahwa ketika Anda menyediakan waktu, jam-jam yang diinvestasikan untuk baca Alkitab, sia-sia? Jangan katakan bahwa saya bukan pendeta, makanya tidak perlu sampai gali-gali seperti itu bagian pendeta. Tidak, saudara. Tuhan sendiri berkata, cari firman Tuhan. Bersungguh-sungguh tinggal di dalamnya. Bersungguh-sungguh tinggal di dalamnya, kata firman Tuhan di kitab Yakobus. Bersungguh-sungguh tinggal. Bukan hanya membaca, merenungkan, tapi melakukannya. Menggali dan menerapkannya. Maka saya percaya keadaan boleh sulit, bahkan keadaan ke depan boleh serba tidak menentu. Tapi kita belajar dari Isakar. Kalau kita mencintai firman, entah gimana, bagian-bagian yang permai akan jatuh kepada orang-orang yang mencintai firman.
bagian-bagian yang luar biasa. Bukan saudara yang ngatur, tapi bagian-bagian itu akan dijatuhkan kepada orang-orang yang suka siang dan malam merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Karena itu saya percaya ada satu hal yang luar biasa dan sederhana, tapi basic, tapi vital. Saudara, melewati keadaan yang serba sulit, satu senjata kemenangan kita adalah tinggal aja dengan firman. Sudah, tinggal aja dengan firman. Kadang-kadang solusinya sesimpel itu. Tinggal dalam firman. Melekat dengan firman. Baca, renungkan, cari tahu. Dan percayalah, hari-hari yang kamu investasikan untuk merenungkan dan membaca Alkitab tidak akan pernah sia-sia. Bapakku berdoa supaya semua teman-teman di PD Raja Wali, kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk makin tenggelam dalam kebenaran firman, untuk makin tinggal dalam kebenaran firman. Bapa, aku berdoa buat keluarga besar PD Raja Wali. Apapun yang sedang mereka pergumulkan, Tuhan bawa mereka semua. Pimpin, seperti Engkau mengurapi Ishakar, pimpin mereka untuk berjalan ke tempat-tempat yang luar biasa. Karena mereka tahu, mereka berjalan bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, Kau tolong setiap anak-anak-Mu, tolong mereka. Aku percaya Tuhan, malam hari ini boleh menjadi sebuah perenungan firman sederhana untuk kami menggiatkan kembali waktu-waktu kami membaca Alkitab. Tinggal tenggelam di dalamnya. Maka bagian Tuhan adalah selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Meteraikanlah firman-Mu malam hari ini. Terima kasih walaupun sempat terjadi 2 kali gangguan. Tapi terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami semua. Pertemukan kami Tuhan bulan Desember. Kami percaya kami akan berkumpul sama-sama, menikmati sama-sama, menikmati hadirat Tuhan, masuk dalam Shekinah Glory, masuk di dalam Holy of Holies. Terima kasih Bapa. Hamba telah selesai, hamba kembalikan segala hormat, segala syukur dan pujian hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada pengurus. Baik, terima kasih untuk Ibu Ruth yang sudah melayani kita malam hari ini. Dan kita mau sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing boleh menyiapkan anggur dan darah Kristus di rumah masing-masing, menyiapkan. Kita mau sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Nanti kami mohon kesediaan untuk Ibu Ruth kembali memimpin kami dalam perjamuan kudus malam hari ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Sekali lagi katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi selamanya. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
memimpin kami dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita sehati mengucap syukur dalam perjamuan dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya satu bukti yang luar biasa. Tubuh dan darah-Mu adalah kasih yang sempurna, yang menerima kami apa adanya, dan memberikan akses kepada kami untuk menikmati Tuhan juga. Terima kasih Bapa. Sama-sama kami mengangkat roti dengan tangan kanan kami. Firman-Mu berkata, inilah tubuh-Mu yang telah dipecah-pecah buat kami. Pada waktu Engkau disalibkan Tuhan, Engkau telah mengambil alih segala macam penyakit. Penyakit kami, Engkau telah tanggung. Karena itu kami percaya, saat kami makan roti ini, kami koinonia dengan tubuh-Mu. Kami mendapatkan tubuh yang telah bangkit oleh kebangkitan Kristus. Jadi kami percaya saat kami makan roti ini malam ini, tubuh kami yang penuh dengan kelemahan telah dipulihkan. Kami berkata di dalam nama Yesus, kami tolak segala sakit penyakit, karena Tuhan telah membayar lunas semua sakit penyakit. Kami mengucap syukur Tuhan, saat kami makan roti ini, kami hidup dan bangkit kembali dalam tubuh yang dibangkitkan oleh Kristus, sehingga kami sehat dan diberkati. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama dengan syukur. Haleluya, dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama mengangkat anggur dengan tangan kanan kita. Terima kasih untuk darah perjanjian baru yang dicurahkan buat kami. Tuhan, darah-Mu melayakkan kami. Oleh darah-Mu lah Tuhan, Engkau telah menghancurkan semua kutuk dalam kehidupan kami. Sehingga kami merdeka, kami dibebaskan dari segala kutuk. Hidup kami telah merdeka, kami menjadi orang-orang yang dilayakkan sebagai ahli waris kerajaan surga. Karena itu saat kami minum anggur ini, kami percaya kami telah menjadi satu dengan Kristus, kami menjadi anak-anak-Mu, kami menjadi warga kerajaan-Mu, kami menjadi ahli waris-Mu, kami dikuduskan kembali dan dilayakkan. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya saat ini kami terima kesembuhan, saat ini kami terima berkat, saat ini kami terima kelepasan, kami terima kemenangan di dalam nama Yesus. Segala puji syukur bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima